Burung itu dimasukkan ke dalam boneka. Dan sebuah kepala diletakkan di atas. Ketika anak itu mengangkatnya, ia akan bergerak-gerak dan bergerak, bahkan paruhnya akan membuka dan menutup. Tapi ketika burung itu berjuang untuk melarikan diri, itu akan membuat mainan itu bergerak hampir seperti ditenagai oleh roda gigi. Sekarang akhirnya burung itu akan mati dan boneka itu akan berubah menjadi peti mati, memegang mayat membusuk hewan yang terperangkap itu. Ia tiba-tiba tersedak sepotong steak, menyebabkannya roboh. Teman sekamarnya Mike dipanggil 911. Dan ia dilarikan ke rumah sakit masih tak sadarkan diri. Tapi di rumah sakit, para dokter tak sengaja menukar identitas teman sekamarnya. Karena mereka semacam mirip, ini berarti mereka mengira lelaki yang tersedak itu sebenarnya teman sekamarnya Mike. Sehingga mereka menggunakan nama dan rekam medis yang salah karena kesalahan. Dokter memasukkannya ke alat bantu hidup dan memanggil keluarga yang tercantum di catatan Mike. Dan adik Mike diberitahu kakaknya mati otak. Patah hati dia setuju untuk membiarkan para dokter mematikan mesin-mesin. Tapi beberapa hari kemudian Mike masuk ke rumahnya dengan baik-baik saja. Dan mereka menyadari dia telah tanpa sadar memutuskan untuk mengakhiri hidup orang lain. Mengira itu adalah kakaknya Mike. Dia menggeser kepalanya keluar dari slot makanan sel penjaranya. Kemudian menggunakan latihan yoganya untuk meremas bahu dan lengannya melalui. Dan karena dia telah menyelimuti dirinya dengan salep, dia berhasil menyelipkan sebagian besar tubuhnya keluar dari lubang 5,9 inci ketika pinggulnya tersangkut. Ia melepaskan celananya, akhirnya tergelincir sepanjang jalan keluar. Dan setelah mengenakan kembali celananya, ia menyelinap melewati para penjaga yang tertidur. Satu penjaga terkecoh oleh bantal-bantal umpan di tempat tidurnya. Namun ketika mereka akhirnya menyadari ia telah tiada, mereka mengirim 400 petugas mengejarnya. Kini ia berhasil menghindar dari mereka selama 6 hari penuh. Hingga mereka menemukannya di sebuah rooftop, bersembunyi di dalam kardus. Mereka memasukkannya kembali ke dalam sel, kali ini dengan slot makanan yang lebih kecil.